Cinta jika sudah berbalut mantra bisa berubah menjadi pengkhianatan paling keji. Kandungan kamu sekarang berapa bulan, Dok? Udah 7 bulan, Eyang. Bagus. Bagus. Tak pernah terbayang, pelukan nenek yang penuh kasih sayang menyembunyikan niat mencelakakan. Masuk kamu apa ngelempar telur di rumah Eyang gua? Terserah kalau kamu membunuh saya. Yang penting kamu harus pergi dari rumah terkutuk itu. Astagfirullahaladzim, janin siapa ini? Maaf Mas, bukannya aku nggak menghargai masakan Eyang, tapi ini daunnya pahit banget, aku nggak... Alah, alasan kamu aja itu. Kisah yang seharusnya terkubur karena penuh derita dan kesedihan. Namun dia memilih untuk berbagi demi masa depan yang lebih baik. Jadi waktu itu saya lagi hamil 7 bulan, Mbak. Terus suami saya ngajak untuk tinggal di rumah Eyangnya. Lalu kamu setuju, Mbak, untuk diajak tinggal di rumah Eyang? Awalnya sih saya setuju banget ya, Mbak. Karena kan menurut saya ya, ini salah satu kesempatan buat saya mengabdi lah sama keluarga suami saya. Tapi pas saya sampai sana kok saya jadi berubah pikiran ya, Mbak. Memangnya kenapa, Mbak? Apa yang membuat kamu merasa ada sesuatu yang aneh? Aduh, gimana ya, Mbak? Rumah Eyangnya suami saya tuh Bentar sayang ya. Iya Pak, bintang 3 ya. Nah. Mana, sayang? Itu. Dekat kok dari sini rumah Yang. Pas banget belakang danau ini. Apa sayang? Ada apa? Rumah nenek kamu beneran di daerah sini? Iya, itu nggak jauh kok dari sini kok. Kamu kenapa sih? Ya nggak apa-apa sih. Cuman aneh aja. Kita mesti ngelewatin danau ya? Iya. Kamu lihat rumah itu kan? Iya. Pas banget di belakang. Itu rumah Yang. Iya, iya. Yaudah ya sayang. Kayak udah mau hujan deh. Iya, yuk. Kamu masih kuat kan jalan? Masih kok. Ya, kamu hati-hati ya. Licin soalnya sayang. Tungguin aku. Iya. Oke. Astagfirullahaladzim! Mas, Apa sayang? tadi aku ngeliat sosok lewat di situ, Mas. Nggak ada kamu. Sekarang emang nggak ada, tapi tadi ada, Mas. Ya udah. Mungkin kamu salah lihat yuk. Ya udah. Kita kan udah mau nyampe nih. Jalan yuk. Udah, nggak usah diliatin. Mas, Apalagi? ada suara bayi nangis, Mas. Enggak, aku nggak denger apa-apa kok. Udah. Masa kamu nggak denger sih? Tadi. Sekarang emang udah nggak ada suaranya, tapi tadi suara bayi nangis. Ya udah. Di mana ya? Enggak. Aku nggak denger apa-apa. Mungkin kamu salah denger aja. Jadi kan ini perkampungan saya. Mungkin itu bayi orang tetangga sebelah mungkin atau warga sebelah kita nggak tahu. Yuk. Masa sih? Ya udah kita jalan. Ini udah mau hujan. Ayo. Udah. Yuk. Takut, Mas. Iya, karena ada aku di sini. Sini. Mas, ini beneran rumah yang kamu? Ini emang rumah Yang. Kenapa? Pasti kamu takut ya? Nggak ada apa-apa kok sayang. Kamu nggak usah takut, ya? Ya memang bentuknya kalau rumah tua kayak gini. Ya udah yuk. Yang pasti nungguin kita. Udah masuk. Udah, kan ada aku. Masuk dulu. Eyang, ini Raka Eyang udah datang Eyang. Mas, mungkin Eyang lagi pergi kali. Enggak. Eyang.
Mana ya yang? Padahal udah janji loh untuk nungguin kita. Iya, mana ya? Astagfirullahaladzim. Ayahnya apa? Pak, saya Raka, cucunya yang Lasmi. Ini istri saya, Pak, Anya. Yang ada, Pak? Iya, aduh. Oh iya. Jadi tuh bukan cuman rumah dan daerah Eyang aja gitu yang bikin saya takut, Mbak. Tapi itu penjaga rumah Eyang, Mbak. Dia itu natap saya sama suami saya tuh dingin banget, Mbak. Itu yang bikin saya takut. Saya nggak paham, Mbak. Memangnya penjaga rumah Eyang ini nggak kenal sama suami Mbak? Enggak, Mbak, karena kan suami saya udah lama nggak ke rumah Eyangnya. Ya jadi dia baru ngelihat penjaga rumah itu saat ini. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, Mbak? Apakah kamu dan suami akhirnya bisa masuk rumah Eyang? Iya, akhirnya kita bisa masuk sih, Mbak. Cuman pas saya masuk itu kok bulu kuduk saya merinding ya, Mbak. Memangnya kenapa, Mbak? Apa yang membuat kamu merasa begitu? Saya nggak tahu, Mbak, tapi auranya tuh beda banget, Mbak. Saya jadi makin takut. Eyang udah tidur ya, Pak? Pak. Pak Sabto kemana sih? Gak tahu kok hilang ya? Mas aku takut, Mas. Itu suara apa, Mas? Oh, itu suara Eyang lagi lembah, udah biasa. Yaudah yuk, kita temuin Eyang. Eyang di kamar, sayang. Mas, kita pulang aja yuk, Mas. Aku takut, Mas. Udahlah, kamu ngapain takut sih? Itu cuma pengaruh hormon kehamilan kamu aja. Udah gak ada apa-apa, kamu gak usah mikir macam-macam. Sekarang ikut, yuk ke kamar. Nyamperin dia. Ayo. Yang? Sepi durung bisa nindro. Eyang? Eyang. Eyang, Raka sama Anya udah di sini. Kalian sudah datang? Sayang, sungkem dulu. Sungkem dulu sama Eyang. Iya, Mas. Eyang. Kandungan kamu sekarang berapa bulan, Dok? Udah 7 bulan, Eyang. Oh, sudah 7 bulan. Bagus. Bagus. Kok perasaan aku makin gak enak ya? Saya kaget pas Eyang tuh ngelus-ngelus perut saya, Mbak. Kenapa memangnya, Mbak, ketika Eyang ngelus perut kamu? Nggak tahu, Mbak, padahal Eyang tuh cuma ngelus-ngelus perut saya doang gitu. Tapi saya merasanya kok aneh ya, jadi merinding. Terus, Mbak, setelah itu apakah ada kejadian-kejadian yang aneh? Apa yang terjadi selanjutnya? Malam pertama saya nginep di rumah Eyang, saya nggak bisa tidur, Mbak. Kenapa, Mbak? Apakah karena kondisi kamarnya nggak enak, nggak nyaman, sempit, kusam sehingga kamu nggak nyaman? Kamar saya sih luas, Mbak, nyaman. Tapi yang bikin saya nggak bisa tidur tuh saya sering dengar suara tangisan bayi, Mbak. Tangisan bayi? Iya, Mbak.
Ada suara tangisan bayi dari mana itu? Mas, bangun Mas. Ada suara. Enggak, gua aja. Ada suara bayi nangis, Mas. Udah. Kamu kok? Aku takut, Mas. Kamu malah tidur, Mas. Dari mana ya suara itu? Mas. Hah? Eyang buka pintu kamar aku ya, Eyang? Mas, ada suara tangisan bayi dan pintu kamar juga kebuka, Mas. Aku nggak mau bangun lagi. Eyang? Kok nggak ada siapa-siapa di sini? Suara dari mana itu? Kok ada suara bayi? Eyang? Siapa itu? Suara bayi itu. Apa jangan-jangan suara bayi itu dari kamar itu? Kayaknya suara tangisan bayinya ada dari dalam sana. Eyang, maaf Eyang. Tadi aku dengar suara bayi nangis di dalam sini, Eyang. Bayi, kamu jangan mengada-ngada. Itu halusinasi kamu saja. Biasa kok kalau orang hamil ada aja yang aneh-aneh. Sudah sana, kamu tidur lagi. Tidur. Iya Eyang. Cepat. Jadi malam itu Mbak dengar ada suara bayi lagi. Iya, Mbak. Loh, tapi bukannya di rumah itu nggak ada bayi, Mbak? Saya juga jadi makin penasaran, Mbak. Saya mau cari tahu asal dari tangisan bayi itu tuh dari mana. Dan pas saya cari tahu, ternyata saya dengar suaranya dari kamar belakang tempat rumah Eyang, Mbak. Tapi sayangnya saya nggak bisa masuk, Mbak. Kamu akhirnya cerita nggak sama suami kamu soal hal ini? Iya, saya bilang. Tapi suami saya malah marahin saya, Mbak. Karena dia bilang saya masuk tanpa izin ke kamarnya Eyang. Dianggap lancang lah saya. Ya, saya jadi makin gak betah, Mbak. Makanya saya ngajak suami saya tuh pulang. Dan suami kamu setuju? Enggak, Mbak. Dia malah nyuruh saya pulang sendiri. Mas, aku mau sama kamu kita balik aja ya ke rumah kita. Aku ngerasa rumah ini serem, Mas. Aku nggak tenang di sini. Kamu kenapa sih? Hah? Dari tadi kamu pengen pulang aja. Kan kamu tahu kita baru nyampe. Tapi Kalau kamu mau pulang, pulang aja. Aku bisa kok jagain Eyang sendiri. Udah, kamu gak usah banyak alasan lagi lah sama aku. Udah, kamu pulang aja. Udah, pergi. kok kamu jadi ngebentak aku kayak gitu sih, Mas? Aku mau kok jagain Eyang, tapi Eyang, Sarapan yuk.
yang udah siapin. Mas Raka. Tungguin mas, mas Raka.